Halo Vispania, kita kali ini akan membahas nutrisi dari ikan air tawar. Yuk, mari bagi yang penasaran, 7 jenis ikan air tawar ini apa saja protein dan lemaknya. Selamat datang di channel Bina Organik bersama saya, Coach JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. 7 ikan air tawar. Ya, yang pertama adalah ikan bandeng atau disebut dengan milkfish. Sebenarnya ikan bandeng ini lebih tepatnya adalah ikan air payau. Jadi pertemuan antara air tawar dan air laut ya, muara antara ikan air tawar dan air laut. Jadi bukan air laut dan bukan air tawar. Tapi saya masukkan di kategori ikan air tawar. Dia memiliki urutannya dari sini adalah urutan yang protein tertinggi. Jadi ikan bandeng memiliki protein tertinggi 20,5 gram proteinnya, lemaknya 6,7 gram, kolesterolnya 52 mg. Dengan EPA omega 3 EPA 20 mg, DHA-nya 165 mg dan omega 6 400 mg. Lemak jenuhnya adalah 18%. Tak jenuh tunggalnya 50% dan tak jenuh gandanya 23%. Yang kedua adalah ikan mujair atau disebut dengan tilapia, ikan tilapia fish. Proteinnya juga cukup tinggi, 20 gram protein per 100 gramnya, lemaknya 1,7 gram, dan kolesterol 50 mg, EPA-nya 5 mg, DHA-nya 86 mg dengan omega 6 158 mg. Lemak jenuh 36%, lemak tak jenuh tunggal 32%, dan lemak tak jenuh gandanya 24%. Nomor 3 adalah ikan gurame atau disebut carp fish. 100 gram mentahnya mengandung protein 18 gram, lemaknya 5,6 gram, kolesterol 66 mg, EPA-nya 240 mg, DHA-nya 120 mg, dan omega 6-nya adalah 500 mg. Lemak EPA-nya cukup tinggi. Dengan lemak jenuh 22%, lemak tak jenuh tunggal 44%, dan lemak tak jenuh gandanya 27%. Nomor keempat adalah ikan nila atau disebut dengan Nile tilapia. Ikan nila ini, Nile ini ikan dari sungai Nil sebenarnya, dari Mesir. Dengan kandungan lemak GLA tinggi. Ini GLA ini lemak omega 6 yang bersifat anti peradangan. Berbeda dengan lemak omega 6 yang lainnya ya, yang bersifat pro-inflamasi. 100 gram mentahnya, proteinnya 18 gram, lemak 3,5 gram, kolesterol 50 mg, dengan EPA 20 mg, DHA-nya 10 mg, dan omega 6 GLA-nya atau GA-nya ini 490 mg. Jadi terbagi di dalam lemak jenuh 35%, lemak tak jenuh tunggal 44%, dan tak jenuh gandanya 15%. Yang kelima, ini adalah berikutnya adalah ikan bawal putih atau bahasa Inggris disebut dengan white pomfret fish. Per 100 gramnya, ini lemak DHA-nya cukup tinggi. Protein 17 gram, lemak 2 gram, kolesterol 45 mg dengan EPA-nya 73 mg, DHA-nya 280 mg, dan omega 6-nya 17 mg. Cukup bagus ini, karena lemak omega 6-nya rendah. Lemak jenuhnya 46%, lemak tak jenuh tunggal 11%, dan lemak tak jenuh gandanya 35%. Jadi ikan bawal putih ini memiliki komposisi lemak jenuhnya lebih tinggi dibandingin lemak tak jenuhnya. Ikan gabus yang disebut dengan snakehead murrel fish. Ini yang berikutnya, nomor 6 ya. Per 100 gramnya adalah proteinnya 16 gram, lemaknya 2 gram, dan kolesterolnya 50 mg. EPA-nya 160 mg, DHA-nya 320 mg dengan omega 6 180 mg. Dengan komposisi lemak jenuh 43%, lemak tak jenuh tunggal 10%, dan lemak tak jenuh gandanya 40%. Cukup tinggi omega 3 ya, terutama omega 6, omega DHA-nya
Lalu terakhir adalah ikan lele ternak, catfish, farm catfish. Per 100 gram mentahnya adalah proteinnya 15 gram. Jadi dari semua ikan air tawar yang umum dikonsumsi di Indonesia, ikan lele memiliki protein paling rendah, lemaknya 6 gram dan kolesterol 55 mg. Perlu hati-hati karena di sini ikan lele ternaknya memiliki omega 6 cukup tinggi di 760 mg. Jadi ini pro-inflamasi ya. EPA-nya 17 mg saja dan DHA-nya 57 mg dengan komposisi lemak jenuh 25%, lemak tak jenuh tunggal 45% dan lemak tak jenuh gandanya 22%. Itulah 7 jenis ikan air tawar dan dilihat dari segi nutrisi protein dan lemaknya. Semoga ini bermanfaat. Saya Coach JP bersama Binarganet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binarganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.